Ya pemirsa, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menemukan adanya 9 produk pangan olahan yang ternyata mengandung unsur babi atau porsin. Ya, penemuan ini dilakukan atas koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk memastikan klaim kehalalan produk pangan yang beredar di pasaran. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengumumkan sebanyak 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi namun tidak dicantumkan dalam kemasan. 9 produk pangan olahan tersebut diketahui tidak memenuhi syarat, bahkan tidak halal setelah dilakukan pembuktian melalui rangkaian pengujian di laboratorium untuk parameter uji DNA dan peptida spesifik porsin. Kepala BPJPH Haikal Hasan menyampaikan 7 produk yang telah bersertifikat dan berlabel halal itu telah diberikan sanksi oleh BPJPH berupa penarikan barang dari peredaran. Sementara 2 produk lainnya yang terindikasi tidak memberikan data yang benar dalam registrasi produk, BPOM telah menerbitkan sanksi berupa peringatan dan menginstruksikan pelaku usaha untuk segera menarik produk dari peredaran. Heboh, harus begini, harus begitu, tidak. Sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan kepada masyarakat sekaligus menjadi efek jerah bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal. Diketahui BPJPH dan BPOM juga menegaskan bahwa pihaknya terus melaksanakan pengawasan produk di lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, serta mengimbau masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam pengawasan produk yang beredar. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. BPJPH berkoordinasi dengan BPOM menemukan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi. Ya, dari 9 produk tersebut 7 diantaranya sudah bersertifikat halal. Ya pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menemukan adanya 9 produk pangan olahan yang ternyata mengandung unsur babi. Ya, apakah produk-produk yang tersebut masih beredar di pasaran? Dan berikut laporan reporter TV One Iman Fajar dan juru kamera Indra Gali. Tim TV One mendatangi sebuah minimarket untuk mengetahui apakah produk pangan olahan yang mengandung unsur babi masih dijual di pasaran. Di sini ternyata kami masih menemukan produk pangan olahan impor jenis marshmallow yang sudah dipastikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengandung unsur babi. Padahal BPJPH telah meminta pelaku usaha untuk menarik produk-produk tersebut dari peredaran. Ya, pemirsa, BPOM telah menetapkan setidaknya ada 7 produk yang bersertifikat halal namun ternyata mengandung babi. Dan kalau kita lihat dari daftar yang dirilis oleh BPOM, rata-rata merupakan snack berupa marshmallow yang beberapa diantaranya dapat ditemukan di minimarket di mana tadi saya dan juga juru kamera Indra Gali telah melakukan penelusuran di minimarket di sekitar Jakarta bahwa kami dengan mudahnya menemukan marshmallow yang terdapat di daftar BPOM tersebut. Seperti yang bisa dilihat di sini pemirsa, bagaimana ini adalah 2 dari 7 produk
yang dirilis oleh BPOM yang bersertifikat halal seperti yang bisa dilihat di sini pemirsa. Namun ternyata menurut temuan dari BPOM ini mengandung babi. Tentunya ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas bagaimana bisa produk yang mengandung babi ini bisa mendapatkan sertifikat halal. Tentunya ini juga untuk masyarakat agar lebih waspada dalam memilih produk-produk makanan. Dari Jakarta, Iman Fajar, Indragali, TV One mengabarkan. Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menemukan adanya 9 produk pangan olahan yang ternyata mengandung unsur babi. Ironisnya, 7 produk diantaranya telah memiliki sertifikat halal. Sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Haikal Hasan. Selamat siang, Bapak Haikal. Selamat siang TV One, selamat Baik. siang pemirsa. Selamat siang. Bapak Haikal, ini sejak kapan informasi mengenai produk-produk ini diterima dan bagaimana sebenarnya koordinasi sebelumnya sehingga kasus ini bisa ditemukan, Bapak Haikal? Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa produk yang kami lakukan cek itu jumlahnya itu kalau bisa dikata itu jutaan gitu. Ya, kami lakukan pengecekan berkala dan mitra kami utama yaitu BPOM juga melakukan hal yang sama. Jadi ini bukan temuan yang tiba-tiba dan jangan pula diangkat sebagai kasus yang menghebohkan sehingga disangkut pautkan dengan berbagai macam usaha, bisnis, persaingan, politik dan sebagainya. Tidak. Ini murni, saudara. Ya, dan hasil pengecekan itu sampai 3 kali kita lakukan selama 3 bulan berturut-turut. Jadi bukan ujuk-ujuk, Pak, ya. Jadi ini kami lakukan pengecekan pertama, pengecekan kedua, pengecekan ketiga dengan laboratorium kami dan juga laboratorium BPOM gitu ya, yang menginformasikan awalnya kepada kami dan akhirnya kami temukan. Nah, kalimat yang sekarang beredar di luar itu ada kalimat negatif, narasi yang negatif yang harus saya luruskan. Kok sudah halal masih mengandung babi, begitu kan? Untuk saya tegaskan, tadi saya lihat tayangannya, produk yang ditayangkan itu mendapatkan sertifikat halal di tahun 2021. Baik. Nah, sepanjang 2022, 2023, 2024, nah ketika kita temukan saat ini, ya temuan 2025 dari sertifikat yang terbit tahun 2021 itu mengandung porsin, sehingga kita mesti teliti apakah ada perubahan ingredients, apakah metode pada waktu pemeriksaan 2021 belum memenuhi persyaratan yang baik, dan itu sedang kami lakukan penelitian lebih mendalam, begitu Mas. Ya, Bapak Haikal, ini kalau kita melihat sudah ada sejak produk label halal dari 2021. Apakah ini ada prosedur yang dilanggar atau bagaimana, Bapak Haikal? Itu yang sedang kami selidiki. Apakah ada ingredients yang berubah atau cara ya pengecekannya yang belum memenuhi standar. Namun berdasarkan PP ya tahun 42 2024 ya, khususnya pasal 52 ya tentang surveillance itu, kami lakukan pengecekan ini memang kewajiban kami dan kami lakukan terus. Kami harus menerapkan yaitu yang namanya SJPH, yaitu Sistem Jaminan Produk Halal. SJPH ini harus ada di setiap pabrik-pabrik di Indonesia ya, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sekali lagi saya katakan sebagai disclaimer bahwa ya ini bukan urusan soal agama semata, tetapi ini untuk melindungi segenap bangsa sehingga yang ingin berusaha di Indonesia, yang ingin mendistribusikan atau menjual produk, cukup katakan kejujuran. Kalau itu halal, tuliskan halal. Kalau itu tidak halal, katakan mengandung babi. Itu saja yang dipersyaratkan. Baik, Bapak Haikal, dengan adanya temuan-temuan ini tindak lanjutnya akan seperti apa? Mungkin selain mungkin tadi kita dengar juga sudah ditarik produknya, apakah juga akan ada sanksi atau mungkin berlanjut ada tindakan hukum lainnya, Bapak Haikal? Kami sedang teliti dan kami sedang pelajari apakah ada unsur keteledoran di dalamnya, apakah ada unsur kesengajaan di dalamnya. Kami itu akan terus selidiki lebih mendalam.
intinya adalah sejak bulan Januari kami sudah lakukan penelitian ini. Februari kami ulangi lagi, Maret kami ulangi lagi, dan ternyata positif. Dalam 3 kali pemeriksaan itu betul-betul mengandung porsin, mengandung babi, dan kami harus teliti urusan ini karena mengandung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Setelah kami yakin, Hakul yakin bersama BPOM bahwa ini betul-betul mengandung babi, kami panggil semua pengusahanya. Kami duduk, kami rapat. Apa yang mesti dilakukan? Satu, tarik dari peredaran setelah kami berikan sanksi. Dan kami berikan sanksi untuk ditarik dari peredaran paling lambat 60 hari sejak kami panggil. Dan ini sudah waktunya. Namun ketika tadi tim TV One masih menemukan, ini merupakan temuan lagi. Sehingga kami akan lakukan tindakan lebih lanjut terhadap perusahaan-perusahaan yang masih tidak aware atau masih teledor, atau apakah ada pembiaran atau keteledoran atau kesengajaan, itu yang sedang kami selidiki. Tapi kami terima kasih sekali TV One menemukan dan melaporkan, ini merupakan temuan yang sangat baik. Sekaligus kami menghimbau pada masyarakat, yuk berperan aktif ya, melakukan pertanyaan kepada para produsen yang masih berada di pasaran, produk-produk yang sebenarnya tidak layak dikonsumsi oleh umat Islam alias haram begitu. Ya, Babe Haikal tadi juga sempat menyampaikan bahwa ini tuh ada unsur penipuan. Nah, mengingat ada unsur penipuan, akankah dilaporkan ke kepolisian atau seperti apa, Babe Haikal? No, saya tidak. Saya mengatakan apabila ditemukan kesengajaan berbeda antara ingredients-nya ya dengan fakta yang dituliskan, dalam artian di situ ada logo halal tapi mengandung babi. Apabila itu ternyata unsur kesengajaan, maka itu masuk dalam delik penipuan karena halal tapi tidak halal begitu. Saya belum memutuskan ini penipuan, tidak. Saya sedang melakukan penelitian bersama tim begitu. Baik, terima kasih Babe Haikal sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita harapkan juga bagaimana tindak lanjutnya terkait penemuan dari produk-produk ini. Terima kasih Babe Haikal.